kita akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit dari kelompok 12.6 metabolisme gizi makro. Air di dalam tubuh manusia itu didistribusikan ke dalam dua kompartemen. Yang pertama ada ruang ekstraseluler dan ruang intraseluler. 2/3 dari total cairan tubuh berada di dalam ruang intraseluler, lebih banyak dibandingkan yang berada di dalam ruang ekstraseluler, atau sepertiga dari cairan total tubuh. Cairan ekstraseluler sendiri terdiri dari plasma dan cairan interstisial, di mana cairan interstisial lebih banyak jumlahnya, yaitu sekitar 4/5 dari cairan ekstraseluler, dibandingkan dengan plasma atau sekitar 1/5 cairan intraseluler. Ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Yang pertama ada volume cairan ekstraseluler, dan yang kedua ada osmolaritas cairan ekstraseluler. Volume cairan ekstraseluler di sini penting dipertahankan keseimbangannya karena dapat mempengaruhi tekanan darah, sedangkan osmolaritas cairan ekstraseluler penting dipertahankan untuk mencegah sel mengkerut atau membengkak. Kemudian selanjutnya bagaimana sih pengaturan volume cairan ekstraseluler itu sendiri? Jadi, sumber input atau output garam yang ada di dalam tubuh manusia, karena dengan mengatur garam maka tubuh dapat mengatur volume cairan ekstraseluler. Sumber input garam berasal dari garam yang masuk melalui saluran pencernaan, sedangkan output garam berasal dari pengeluaran secara obligat pada keringat dan feses serta pengeluaran garam secara terkontrol melalui ginjal. Dari pemaparan tentang keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit bisa diambil kesimpulan bahwa tubuh manusia itu memerlukan keseimbangan cairan agar dapat tetap bertahan hidup. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan cara mengatur volume dan osmolaritas cairan ekstraseluler. Volume cairan ekstraseluler harus diatur dengan baik karena dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang, dan pengaturan osmolaritas juga tidak kalah penting dengan pengaturan volume cairan ekstraseluler karena dapat mempengaruhi sel sehingga sel itu dapat mengkerut, membengkak, atau bahkan pecah. Tubuh mengatur volume cairan ekstraseluler melalui jumlah garam di dalam tubuh, yaitu melalui ginjal dan hormon yang berperan dalam aldosteron. Sedangkan pengaturan osmolaritas cairan ekstraseluler dilakukan dengan mengatur jumlah air, yaitu melalui mekanisme haus dan hormon yang berperan, yaitu hormon vasopressin.